ternyata rumput keras juga cabut. Emang itu panjang? Iyalah panjang banget. Waduh. Pintar banget sih Bunda cabutin rumputnya. Kita kalau hujan Menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan ketika memasuki kehidupan pernikahan. Menjadi ibu rumah tangga memiliki status dan penghargaan ekonomi yang rendah dalam masyarakat karena dianggap tidak memiliki dampak langsung pada perubahan sosial dan ekonomi. Seorang ibu rumah tangga memiliki peran sebagai istri, sebagai tenaga pendidik anak-anak, sebagai pengatur rumah tangga, dan sebagai partner hidup. Terkurung di dalam rumah dengan segudang pekerjaan sehari-hari yang terus berulang tanpa adanya kesempatan untuk melihat dunia luar sudah tentu akan membuat siapapun merasa tertekan. Pemicunya bisa jadi karena seorang ibu rumah tangga terjebak dalam serangkaian aktivitas monoton yang membuat dirinya merasa tidak berguna bagi dunia, bahkan kehilangan jati dirinya. Seorang ibu yang merasa tidak nyaman dengan pekerjaan rumah tangga cenderung tidak akan menikmati hal yang dilakukannya tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Diari Buna. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa share aktivitas Buna lagi. Terima kasih untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah klik video ini. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih udah mau mengikhlaskan kuotanya untuk nonton video aku. Apa kabarnya teman-teman dan bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berlimpah rezeki ya, amin. Mohon maaf ya karena hari Jumat kemarin aku nggak upload video. Aturannya kan aku upload video ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi beberapa hari kemarin tuh emang badan rasanya lagi nggak enak banget dan gampang ketiduran gitu. Biasanya kan kalau malam ngelonin anak-anak tidur, tengah malam tuh aku kebangun gitu ya. Ini tuh nggak, bablas sampai subuh. Aku tuh orang yang gampang tidur dan gampang begadang juga. Cuma mungkin kemarin emang lagi jatahnya buat capek dan istirahat, jadi aku nggak bisa memaksakan mata aku buat selalu on. Hari ini aktivitasnya aku mulai di pagi hari dengan menyapu halaman kontrakan. Terlihat ya bun betapa banyak sampahnya ini di kontrakan-kontrakan yang sebelah aku. Gak menjamin juga ya kalau orang kesehatan itu pasti bakalan bersih. Buktinya banyak sampah menumpuk di depan kontrakannya. Tapi ya udahlah, aku sapuin aja sekalian, namanya aku juga lagi bersih-bersih. Oh iya, tadi pembukaan video aku keren gak bun? Hehehe, sok bijak banget ya ngomong kayak gitu. Berasa kayak di vlognya Bun Ai gak? Kan Bun Ai openingnya selalu kayak gitu ya, ada kata-kata motivasinya. Ya udah, balik lagi ke video aku. Jadi ceritanya hari ini aku mau berbagi tips menjadi ibu rumah tangga yang happy. Ini nggak pure dari pemikiran aku sih ya, ini juga aku mengutip dari Mbah Google. Emang sih Mbah Google tuh andalan banget ya, mau nyari apaan aja juga pasti ada di sana. Aku lanjut pembahasannya ya bun. Stres yang dialami ibu rumah tangga dapat dilihat dari gejala fisik, kognitif, perilaku, dan afektif. Ditinjau dari gejala fisik dapat mengarah pada tingkat kesehatannya seperti sering pusing tiba-tiba, atau bisa dilihat dari kualitas tidurnya. Jangan-jangan kemarinan itu aku stres kali ya. Dari gejala kognitif, misalnya intensitas seorang ibu rumah tangga dalam memikirkan pekerjaan rumah yang harus selesai. Seorang ibu rumah tangga yang stres juga bisa dilihat dari perilakunya yang cenderung agresif dan sensitif. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan yang merupakan ranah dari segi afektif. Dan berikut ini adalah tips menjadi ibu rumah tangga yang happy sebagai upaya untuk mengurangi stres. Yang pertama yaitu tenangkan diri dengan berdoa. Sadar gak sih bun, terutama kita yang masih punya anak balita nih, kita sholat aja tuh kayaknya berasa diburu-buru banget. Mau ibadah gitu rasanya gak khusyuk. Apalagi pas kita sholat juga pasti anak-anak suka ngegangguin gitu kan. Jadi cara mengatasinya, kita bisa meluangkan waktu 1-2 jam setiap malam buat lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Berdoa dengan tenang bisa menjadi stress healing yang manjur dan paling mudah dilakukan. Yang kedua, mengurangi
tuntutan pada diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, turunkan ekspektasi, tak perlu sempurna dalam melakukan pekerjaan. Sebagai ibu rumah tangga, kerjakan dari yang paling mudah dan menyenangkan, lalu lanjutkan pekerjaan lain bila memungkinkan. Jangan memaksakan diri bila sudah merasa capek. Yang ketiga adalah me time. Namanya juga kita ngelakuin hal yang sama setiap hari gini ya bun. Pastilah wajar yang namanya ada rasa jenuh. Nah, di sesi me time kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Bisa dengan menulis, membaca, memasak, atau mungkin foto-foto, menjahit, nonton film, berkebun, menyanyi. Ya pokoknya banyak lah ya yang bisa kita lakuin sesuai dengan hobi kita masing-masing. Kalau aku pribadi sih biasanya bisa makan mie rebus dengan tenang sambil minum es kopi juga udah nikmat banget. Kadang juga nonton film kesukaan, yang gak kesukaan juga sih, pokoknya nonton film-film seru gitu, seperti nonton film action, film zombie, atau dengan nontonin channelnya Saka Hayang juga aku udah bahagia banget sih. Bisa juga gitu dengan kita melakukan perawatan ya, namanya kita udah ibu rumah tangga, kadang-kadang kita suka lupa gitu loh merawat diri sendiri. Ada yang sama gak sih bun? Tahu kalau aku juga lebih seringnya sih minta waktu gitu buat tidur agak lamaan kalau misalnya suami ada di rumah. Yang keempat, sharing sama suami. Suami adalah partner hidup seorang istri dalam menjalani perannya. Bercerita dan berkeluh kesah bisa menjadi salah satu cara mengurangi stres yang baik. Tingkatkan komunikasi dengan suami, ajak suami bicara baik-baik, perhatikan waktu yang tepat saat bicara, kondisikan agar bisa saling fokus dan bisa saling bicara dengan tenang. Kalau aku sih misalnya sungkan ngomong langsung gitu, biasanya lewat chat gitu ya bun. Jadi walaupun sebelahan gitu, aku WhatsApp aja dianya. Tapi kalau anak-anak udah tidur sih biasanya kita ngobrol langsung juga sih. Karena beberapa orang juga emang ada yang lebih nyaman kayak nulis gitu ya bun dibandingin kita ngomong secara langsung. Mungkin aku tipe yang kayak gitu. Yang kelima, memberikan reward kepada diri sendiri. Misalnya dengan kita menabung dari sisa belanjaan gitu ya, terus dipakai buat beli sesuatu barang yang kita pengen. Tapi kalau ujung-ujungnya dibeliin barang buat anak-anak ya nggak apa-apa juga sih. Karena mama kan biasanya gitu ya bun, kita mah kepengennya apa, yang di check out malah keperluan anak lagi. Yang keenam, bertemu dengan teman. Saling berbagi kepada teman dengan profesi serupa bisa mengurangi rasa tertekan. Mulai dari pembicaraan yang serius hingga hal-hal kecil yang menyenangkan bisa kita lakukan bersama teman. Nah kalau ini tuh contohnya kayak aku sama kalian sih bun. Ya walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi setidaknya ketemu kalian di kolom komentar dan di tab komunitas juga aku tuh udah seneng banget. Udah berasa banget kayak punya teman gitu loh, teman seperjuangan. Temen yang sama-sama ngerasain apa yang aku rasain gitu loh di YouTube ini. Jujur aku tuh temen offline udah sedikit banget gitu ya yang berinteraksi sama aku. Aku tuh kebanyakan punya teman-temannya online. Kayak di WhatsApp gitu kan, aku ada beberapa grup, ada grup zaman sekolah, ada grup ibu-ibu, aku dapat dari ASEAN Parent, terus ada grup juga keluarga Mei, berklub Oktober, dan grup keluarga juga. Yuk kita bikin grup juga bun di WhatsApp, kali aja mau gitu. Tulis ya di kolom komentar. Ya pokoknya sih aku tujuannya gabung dengan grup-grup kayak gitu supaya gimana ya, jadi kan ada beberapa hal gitu yang mungkin aku nggak bisa ngomongin ke orang-orang terdekat aku. Jadi di sanalah biasanya aku menuangkan segala unek-unek aku. Dan alhamdulillah kalau habis cerita di grup keluarga Mei rasanya tuh tenang banget, plong banget. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sewa orang lain untuk melakukan tugas rumah tangga. Ini tuh misalnya kita lagi malas nyuci gitu ya, bisa kita serahin ke laundry untuk dicuciin pakaian kita. Atau mungkin kita lagi malas masak, bisa juga kita beli di warteg. Nah pokoknya ketujuh tips tadi bisa dicoba untuk mengurangi stres dalam melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga ya bun. Setiap wanita layak bahagia, jangan mudah terintimidasi perkataan lingkungan sekitar yang memperparah stres yang dialami. Yakinlah pada diri sendiri, menerima hasil pekerjaan dengan ikhlas, serta jangan segan meminta saran kepada orang terdekat bila dibutuhkan. Semoga tipsnya bermanfaat untuk kita semua. Mulai sekarang, setiap bangun tidur kita harus mengafirmasi positif diri kita.
bahwa hari ini tuh bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Hari ini kita bisa menjadi ibu yang lebih sabar dari sebelumnya. Semoga hari ini tidak ada bentakan dan teriakan yang akan menyakiti hati anak-anak kita. Semoga kita diberi umur yang panjang untuk mendampingi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a beautiful day.